Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Putri Rahmawati dengan NPM 234120057, kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen atau SPM merupakan salah satu topik penting dalam ilmu manajemen karena berfungsi sebagai alat bagi organisasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan arah strategis yang diinginkan. Melalui presentasi ini, kita akan memahami bersama-sama lebih dalam mengenai karakteristik utama dari SPM, bagaimana sistem ini diterapkan di berbagai organisasi, serta mengapa pengendalian menjadi bagian vital dari keberhasilan manajerial. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar mampu menjelaskan konsep dasar, karakteristik, dan komponen utama sistem pengendalian manajemen beserta penerapannya di dunia nyata. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari definisi dari SPM ini sendiri. Sistem pengendalian manajemen atau SPM adalah seperangkat proses yang digunakan oleh manajemen untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja organisasi agar sesuai dengan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan. Anthony dan Govindarajan 2007 mendefinisikan SPM sebagai sistem formal dan informal yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa perilaku dan keputusan seluruh anggota organisasi selaras dengan strategi perusahaan. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme komunikasi antara manajemen dan karyawan. Melalui laporan, rapat, serta kebijakan yang diterapkan, organisasi dapat menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan dan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas. Nah, contohnya itu dapat dilihat dari di perusahaan retail besar seperti Indomaret atau Alfamart. Sistem pengendalian digunakan untuk memastikan seluruh cabang menerapkan standar operasional yang sama agar kualitas layanan tetap konsisten. Selanjutnya kita akan mempelajari tujuan sistem pengendalian manajemen. Jadi tujuan utama dari SPM adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas dalam organisasi berjalan secara efektif, berhasil mencapai tujuan, dan efisien menggunakan sumber daya secara optimal. Melalui sistem pengendalian yang baik, manajemen dapat mengidentifikasi penyimpangan dari rencana, menilai kinerja, serta mengambil tindakan korektif bila diperlukan. SPM juga berfungsi sebagai alat motivasi dan pembelajaran. Informasi yang dihasilkan dari sistem pengendalian membantu manajer mengambil keputusan yang lebih tepat, memberikan umpan balik kepada karyawan, serta memperkuat akuntabilitas. Dengan demikian, sistem pengendalian bukan hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada peningkatan proses kerja. Contohnya dapat dilihat dari dalam organisasi pemerintah. Sistem pengendalian diterapkan untuk memastikan program berjalan sesuai anggaran dan target waktu, sekaligus untuk mencegah penyimpangan atau inefisiensi. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa karakteristik dalam sistem pengendalian manajemen, yaitu ada 9. Nah, yang pertama itu ada berorientasi pada tujuan. Salah satu karakteristik utama dari sistem pengendalian manajemen adalah berorientasi pada tujuan. Artinya, setiap bentuk pengendalian yang dilakukan, baik berupa anggaran, laporan, maupun evaluasi, harus selalu dikaitkan dengan pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi. Sistem pengendalian yang tidak diarahkan pada tujuan hanya akan menjadi kegiatan administratif tanpa makna strategis. Ketika organisasi memiliki sasaran yang jelas, sistem pengendalian dapat membantu menyelaraskan aktivitas dari berbagai bagian agar semuanya bergerak ke arah yang sama. Dengan demikian, SPM berperan sebagai penghubung antara strategi jangka panjang dan pelaksanaan operasional sehari-hari. Contohnya, yaitu perusahaan teknologi seperti Gojek memiliki tujuan meningkatkan kepuasan pengguna. Maka, indikator pengendaliannya bisa berupa waktu respon driver, kecepatan pelayanan, dan tingkat keluhan pelanggan yang dianalisis secara berkala. Selanjutnya, karakteristik yang kedua dan ketiga, yaitu integrasi dan tanggung jawab. Sistem pengendalian manajemen yang efektif bersifat terintegrasi dengan seluruh proses manajemen, mulai dari perencanaan strategis, pelaksanaan kegiatan operasional, hingga evaluasi kinerja.
Pengendalian tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari siklus manajemen yang saling berhubungan. Integrasi ini penting agar setiap keputusan yang diambil di tingkat bawah tetap mendukung tujuan strategis organisasi. Selain itu, SPM menekankan tanggung jawab manajerial. Setiap manajer diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai hasil tertentu di bawah kendalinya. Struktur ini diwujudkan melalui pembentukan responsibility counters seperti cost center, yaitu berfokus pada pengendalian biaya, misalnya bagian produksi. Selanjutnya, profit center, bertanggung jawab pada pencapaian laba, misalnya divisi penjualan. Yang terakhir, investment center, yaitu mengelola aset dan investasi untuk memperoleh pengembalian yang optimal. Nah, contohnya ini dapat dilihat dari dalam perusahaan hotel. Manajer housekeeping bertanggung jawab atas efisiensi biaya operasional, sementara manajer front office berfokus pada peningkatan pendapatan kamar. Nah, selanjutnya karakteristik yang keempat, 5 dan 6. Informasi, formalitas, dan feedback. Informasi merupakan elemen vital dalam sistem pengendalian manajemen. Tanpa informasi yang akurat dan relevan, manajer tidak dapat mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, SPM menggabungkan informasi keuangan seperti laba, biaya, atau ROI, dan informasi non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, tingkat absensi, atau produktivitas. Sistem ini memiliki dua bentuk utama, yaitu formal dan informal. Sistem formal mencakup laporan rutin, prosedur tertulis, dan kebijakan perusahaan. Sementara sistem informal mencakup nilai-nilai organisasi, budaya kerja, dan hubungan antar pegawai. Keduanya saling melengkapi agar pengendalian tidak kaku namun tetap terarah. Selain itu, mekanisme feedback atau umpan balik dan feed forward atau antisipasi ke depan menjadi kunci keberhasilan pengendalian. Feedback membantu memperbaiki kesalahan masa lalu, sedangkan feed forward digunakan untuk mencegah masalah di masa depan. Nah, contohnya ini dapat dilihat dari dalam manajemen proyek. Laporan mingguan berfungsi sebagai feedback, sementara proyeksi risiko proyek berperan sebagai feed forward. Dan yang terakhir, karakteristik yang ke-7 dan 8, yaitu fleksibilitas dan perilaku. Sistem pengendalian yang baik harus fleksibel, artinya mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan bisnis, teknologi, maupun kebijakan eksternal. Lingkungan yang dinamis menuntut sistem yang tidak kaku agar organisasi tetap kompetitif dan adaptif. Selain fleksibel, SPM juga harus mendorong perilaku positif yang sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi atau goal congruence. Sistem yang hanya menekankan hasil tanpa memperlihatkan perilaku dapat menimbulkan manipulasi data atau tindakan tidak etis. Oleh karena itu, pengendalian yang sehat harus menyeimbangkan antara pencapaian target dan proses pencapaiannya. Nah, contohnya ini dari perusahaan dapat menggunakan sistem insentif yang tidak hanya berbasis pada hasil penjualan, tetapi juga pada kepuasan pelanggan dan kepatuhan terhadap etika kerja. Selanjutnya, komponen sistem pengendalian manajemen. Nah, di sini menurut Simons 1995 ada 4 komponen utama dalam SPM yang dikenal sebagai levers of control. Yang pertama, belief system, yaitu menetapkan nilai, keyakinan, dan tujuan inti organisasi yang membimbing perilaku anggota. Yang kedua, boundary system, yaitu menetapkan batasan perilaku untuk mencegah tindakan yang tidak sesuai, misalnya kebijakan etika atau kode perilaku. Yang ketiga, diagnostic control system, yaitu sistem pengukuran dan evaluasi hasil kinerja berdasarkan indikator tertentu seperti KPI atau Balanced Scorecard. Yang keempat, ada interactive control system, yaitu sistem komunikasi dua arah yang mendorong diskusi aktif antara manajer dan karyawan untuk menemukan peluang baru. Keempat komponen ini tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja secara harmonis untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan berinovasi dan disiplin organisasi. Nah, contohnya ini dapat dilihat dalam startup digital. Belief system berupa nilai inovasi dan kerja kolaboratif. Boundary system diterapkan melalui pedoman etika kerja.
diagnostik sistem melalui KPI kinerja produk, dan interaktif sistem melalui rapat tim mingguan untuk evaluasi ide baru. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh penerapan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dapat diterapkan di berbagai bidang organisasi. Yang pertama, pengendalian keuangan. Ini menyusun anggaran tahunan, analisis selisih biaya, serta pelaporan keuangan berkala. Yang kedua, pengendalian operasional, yaitu menetapkan prosedur kerja atau SOP, standar kualitas produksi, serta penerapan sertifikasi ISO. Yang ketiga, pengendalian strategis, menggunakan balanced scorecard untuk menilai kinerja dari efek 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Yang terakhir, yang keempat, ada pengendalian perilaku, yaitu membangun budaya kerja positif, sistem penghargaan, serta evaluasi berbasis kompetensi. Nah, contohnya ini dapat dilihat dari PT Telkom Indonesia. Ini menggunakan balanced scorecard untuk memastikan seluruh unit kerja memiliki target yang sejalan dengan strategi korporasi, sekaligus mengukur kepuasan pelanggan dan efektivitas inovasi digitalnya. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu karakteristik sistem pengendalian manajemen mencerminkan bagaimana organisasi mengatur, memonitor, dan menilai aktivitasnya agar sejalan dengan strategi dan tujuan utama. Sistem ini bukan hanya tentang pengawasan hasil, tetapi juga tentang membangun perilaku, budaya, dan proses kerja yang mendukung efektivitas organisasi. SPM juga yang efektif harus memiliki tujuan yang jelas, informasi yang akurat, fleksibilitas terhadap perubahan, dan dorongan perilaku positif dari seluruh anggota organisasi. Dengan demikian, sistem ini berperan tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan. Jadi, tanpa sistem pengendalian yang baik, strategi organisasi akan sulit diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.